Terima kasih sudah memilih video ini. Kali ini kita akan melanjutkan sharing tentang door trim ataupun panel untuk pintu belakang atau pintu tengah dari unit Suzuki Splash, teman-teman. Ya, di door trim ini memang kita bisa mengakses banyak hal, troubleshooting banyak hal, dari kunci, dari speaker bisa nanti kita akses, dan pada video ini kita akan membahasnya. Door trim untuk bagian pintu depan kemarin sudah kita sharing di video sebelumnya, dan kali ini kita akan bahas untuk pintu tengahnya, teman-teman. Pintu kanan, pintu kiri ini konstruksinya sama, teman-teman. Jadi di video ini kita bahas, kita pertunjukkan untuk yang pintu kanan saja. Di sini ada skrup di bagian penguncian, ini harus dilepaskan. Lalu juga di bagian sini, teman-teman, di handle ini bagian dalam sini juga ada skrup, ini nanti juga harus kita lepaskan skrup yang ini, jadi butuh obeng plus untuk membukanya. Lalu selanjutnya di sini bagian sisi luar ini ada pin, ini pengunci, ini juga harus dilepaskan. Dan satu lagi adalah di bagian dalam sini, ini ada satu pin juga. Pin ini harus kita lepaskan untuk membuka penuh dari door trim pintu ini, teman-teman. Oke, langsung kita eksekusi. Untuk yang pertama, pin sebelah sini. Pin ini kita tusukkan bagian tengahnya pakai obeng plus seperti ini sampai satu klik saja. Sampai sudah masuk seperti ini, barulah bagian sisi sampingnya ini bisa kita tarik keluar, teman-teman. Ya, seperti ini. Konstruksinya pinnya adalah jenis pin yang seperti ini. Kalau yang masih aslinya, masih standarnya, nanti ketika pasang ini harus dimundurkan lagi untuk pengunciannya. Tapi nanti kita akan bahas lebih detail ketika kita memasangnya. Lalu di sisi dalam sama konstruksinya, pinnya pin kecil kita tusukkan bagian tengahnya, barulah kita tarik bagian sampingnya untuk melepaskan penuh seperti ini. Ya, ini pinnya jangan sampai patah, jangan sampai hilang, daripada nanti ketika saat masang lagi ini ndak ada, dia bisa menimbulkan getar-getar di bagian trim kita. Dan ini selanjutnya adalah untuk bagian handle sini, ini pakai obeng plus. Jadi alat yang kita butuhkan hanya obeng plus saja, teman-teman. Ini untuk satu set door trim bisa kita lepaskan dengan bermodal obeng saja. Ini skrupnya skrup biasa, skrup kasar, pakai obeng plus. Selanjutnya untuk sisi dalam dari handle ini juga pakai obeng plus. Tinggal putar saja berlawanan arah jarum jam untuk melepaskannya, teman-teman. Ya, untuk teman-teman ketahui, kemarin kita sudah troubleshooting juga untuk power window. Apa masalahnya, teman-teman bisa cek juga di video sebelumnya. Dan kali ini kita akan bongkar bagian door trim tengah, teman-teman. Ya, ini juga request teman-teman. Jadi ternyata untuk membongkarnya cukup mudah. Lalu kita cari, ini biasanya bagian bawah ini lebih ada handle-nya, ada yang bisa kita ungkit keluar seperti ini, teman-teman. Ya, tinggal tarik aja ke sisi luar. Ini door trim, klip-klipnya udah bisa lepas, teman-teman. Tapi hati-hati, cukup dirasa-rasa, tenaga tidak perlu terlalu kuat. Ini sudah bisa terlepas, tapi di sini masih ada kabel konektor untuk power window-nya. Jadi hati-hati untuk menarik langsung keluar dari door trim ini. Kita lepaskan konektornya. Di sini ada pin, tinggal tekan saja pin penguncinya, barulah ditarik konektornya seperti ini, teman-teman. Ya, konektor putih ini jangan ditarik kabelnya, tapi tariklah konektornya setelah lock pinnya terbuka. Untuk lebih detail, inilah situasinya. Ini ada konektor, lalu di sini ada speaker 6 inch standar. Ini kalau misalnya mau ganti speaker, ya beginilah, harus kita buka dulu door trimnya. Sedangkan di balik door trim kondisinya seperti ini. Ini ada pin kecil-kecil sekeliling dari door trim bagian dalam. Yang putih-putih ini keliling cukup banyak. Kalau sudah patah, kalau sudah hancur, ini harus digantikan.
Lalu di sini ada switch, ini adalah sambungan dari konektor tadi. Ini kalau misalnya macet nanti juga akan kita bahas bagaimana cara memperbaikinya. Tapi untuk lebih detail tentu saja nanti kita sharing di video yang lain saja, biar fokus untuk membongkar lalu juga memperbaiki dari switch ini. Jadi tidak perlu langsung rusak ganti. Lalu bagaimana kita pasang kembali? Tentu saja yang kita pasangkan adalah konektornya terlebih dahulu. Kita tancepin aja, tidak mungkin terbalik karena kalau terbalik dia tidak bisa masuk sampai klik. Ya, konektor ini penting teman-teman, harus sampai klik barulah kita kejar untuk masang door trimnya. Ini yang teman-teman harus perhatikan, di sini ada profil teman-teman. Profil inilah yang harus kita pasangkan, kita paskan, kita settingkan terhadap door trim ini terlebih dahulu. Jadi digeser dari atas seperti ini, seperti cantolan. Lalu pastikan untuk handle pintu juga sudah bisa masuk sempurna bagian sini, barulah bisa kita tekan. Kalau ini belum pas jangan ditekan dulu karena pasti pin-pin sekelilingnya juga tidak akan tepat. Tapi kalau sudah tepat ya tinggal tekan-tekan sini aja, keliling bagian atas terlebih dahulu untuk ngejar posisi, barulah bagian bawah-bawahnya teman-teman. Sampai klik, benar-benar klik, dia akan terduduk sempurna. Kalau sudah sempurna seperti ini barulah kita pasangkan kembali. Ini pinnya harus kita dorong mundur bagian tengahnya sampai keluar seperti ini. Ini bagian tengahnya sudah kita tarik mundur seperti ini, baru bisa kita tancepin teman-teman. Untuk lebih detail seperti ini, jadi tancepin, jangan ditekan dulu tengahnya. Ini sampingnya harus terduduk sempurna, barulah tengahnya ini penguncinya kita tekan seperti ini. Tidak perlu alat bantu. Kalau sudah terduduk sempurna sudah. Dan ini untuk bagian dalam juga jangan lupa sama caranya. Bagian tengahnya adalah penguncinya. Lalu baut-baut jangan lupa skrup bagian untuk pembuka pintu ini juga sama, tinggal putarkan saja bautnya searah jarum jam untuk mengunci. Jangan terlalu kuat juga, takutnya pecah. Ini bagian handle pun juga sama. Ini skrupnya tinggal kita putar, asal sudah lengket kuat seperti ini, tidak perlu over. Ini sudah teman-teman. Lalu nanti kita akan bahas juga masalah ini switch bagaimana repairnya, tentu saja di video yang lain, karena kita akan troubleshooting power window. Jadi teman-teman jangan lupa untuk selalu like dan subscribe channel Doni Seno Aji untuk informasi-informasi menarik lainnya.